Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran IPS kelas 8, kita akan bahas tema 3, nasionalisme dan jati diri bangsa. Dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjut materi kita dan sekarang kita bahas tentang masa pendudukan Jepang. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang banyak tersedia di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa Barat. Tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor, Hawaii. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dan melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingi dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Justru pada zaman itu, Jepang lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. Membentuk organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan menarik simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan Putra dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Gerakan Putra cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Pada tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Tahun 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam Indonesia dan menggantikannya dengan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia.
Masyumi dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asyari dan Kiai Haji Mas Mansur. Membentuk organisasi militer. Jepang menyadari pentingnya menggerakkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer. Berikut ini merupakan organisasi yang dibentuk Jepang untuk melangsungkan pemerintahannya di Indonesia. 1. Shinindan, pemuda prajurit perang usia 14-22 tahun. 2. Fuchinkai, himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer. 3. Kebodat, barisan pembantu polisi laki-laki berumur 20-25 tahun. 4. Heiho, tahun 1943, organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. 5. Peta, pasukan gerilya yang membantu Jepang melawan serangan musuh tiba-tiba. Ini adalah gambar pemuda Indonesia sedang latihan perang oleh pasukan Jepang. Jadi ini adalah gambar di mana pemuda Indonesia sedang dilatih perang oleh pasukan Jepang. Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Ini adalah gambar Romusa di zaman penjajahan Jepang. Romusa dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Selain itu, yang sangat menyengsarakan dari pendudukan Jepang adalah pemaksaan wanita menjadi Jugon Ianfu atau wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada Belanda. Semua yang dilakukan di Indonesia harus menunjang keperluan perang. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung keperluan perang seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa Hokukai dan instansi-instansi pemerintah lain. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang sekitar 20% dari panen yang dilakukan. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Terima kasih. Demikianlah materi kita selesai. Kiranya bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.